Kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Cuaca buruk menerjang sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sebuah pohon besar tumbang menimpa sejumlah mobil. Vaksin booster atau vaksin ketiga untuk kalangan masyarakat umum mulai digelar di Kota Semarang. Diduga terpengaruh aliran sesat, sepasang suami istri di Pemalang kembali menyimpan jenazah putri mereka selama berbulan-bulan di rumah. Ribuan karyawan sebuah pabrik sarung di Pekalongan melakukan mogok kerja pada Rabu pagi. Mereka menuntut di PHK massal karena adanya dualisme kepemilikan perusahaan. Sekitar 2.400 orang karyawan pabrik sarung PT Pismatek Pekalongan mogok kerja Rabu pagi. Mereka tetap masuk ke areal pabrik namun tidak melakukan aktivitas produksi. Mogok kerja ini buntut dari dualisme kepemilikan perusahaan yang tidak kunjung selesai sejak Maret 2021 lalu. Para karyawan menuntut agar mereka yang berjumlah 371 orang di PHK massal dari perusahaan lama dan dibayarkan pesangonnya sebelum dipekerjakan kembali di perusahaan baru. Alasan yang pertama, kami tidak mau bekerja dengan pengusaha yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dan juga karena tidak ada kepastian bagi kami karyawan yang masih bekerja itu nanti setelah purna akan terselesaikan untuk pembayaran pesangonnya. Rencana kalau hari ini memang sudah ada kesepakatan ya besok kita bisa aktif kembali bekerja. Tapi kalau tidak kita mungkin masih akan berlanjut tergantung nanti itikat baik dari pengusaha untuk segera berunding untuk menemukan satu kata sepakat. Mogok kerja berjalan tertib dan dijaga aparat kepolisian. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Sementara itu warga yang terdampak pembangunan mega proyek Bendungan Bener menyeruduk kantor DPRD Purworejo pada Selasa sore. Warga dari 5 desa di Kecamatan Bener dan Kemiri ini merangsek masuk pagar gedung DPRD sehingga terlibat adu mulut dengan petugas. Perwakilan warga akhirnya diterima Ketua DPRD Purworejo. Warga minta dukungan DPRD lantaran Badan Pertanahan Nasional mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memenangkan warga atas gugatan ganti rugi lahan pembangunan mega proyek Bendungan Bener. Dari gedung DPRD, massa bergerak ke kantor BPN Purworejo menyampaikan tuntutan yang sama. Pada akhir tahun 2021, pembayaran ganti rugi terhadap 3.119 bidang tanah telah dilakukan di 6 desa. Proyek bendungan ini nantinya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan dijadwalkan beroperasi tahun 2023. Kita beralih ke informasi lain. Diduga karena mengikuti aliran sesat, sepasang suami istri di Desa Pelakarang, Kabupaten Pemalang kembali menyimpan jasad putri mereka selama berbulan-bulan di rumah dan tidak dimakamkan. Ini merupakan kasus kedua yang dilakukan oleh pasangan ini. Menghilang dari lingkungan warga dan sekolah selama 2,5 bulan, ternyata siswi bernama Saskia Anggina Ramadhani berusia 14 tahun telah meninggal dunia. Ironisnya, jasad siswi kelas 1 SMP itu disimpan kedua orang tuanya, pasangan Rohmat dan Prihati, di rumah selama 2,5 bulan. Selama itu pula mereka menggelar ritual karena mereka percaya anak sematawayang mereka bisa hidup kembali. Kasus mulai terkuak setelah warga dan pihak sekolah curiga karena Saskia tidak pernah terlihat baik di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Namun setiap kali ditanya, orang tua Saskia selalu menolak untuk menjawab. Misteri baru benar-benar terbongkar ketika Muspika Kecamatan Moga mendatangi rumah orang tua Saskia. Mereka menemukan Saskia sudah terbujur kaku menyerupai mumi di tempat tidur. Polisi memastikan Saskia meninggal karena penyakit TBC yang dideritanya. Diduga kedua orang tuanya menyimpan jasad Saskia karena mengikuti aliran tertentu. Kalau masalah kematian sesuai dengan dari pemeriksaan tim medis itu
mengalami sakit TBC. Kan menurut keterangan keluarganya sebelum kita datang ke tim medis, dia masih belum meninggal karena masih sakit. Ada keterangan dari bahasa menyimpan itu versinya Bu Lurah. Kasus penyimpanan mayat oleh pasangan Rohmat dan Prihatin bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya mereka menyimpan jasad anggota keluarga mereka sehingga menebar bau busuk dan menuai protes warga. Diduga orang tua korban mengikuti salah satu aliran yang menyebutkan bahwa anaknya itu belum meninggal. Beberapa kali menurut informasi orang tuanya menggantikan baju jenazah anaknya. Tapi kemudian ada warga yang memotret kemudian dilaporkan dan segera kita bertindak. Jasad Saskia akhirnya dimakamkan di pemakaman desa setelah kedua orang tua diberikan pemahaman dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Polisi membekuk komplotan pembobol toko ponsel di wilayah Blora. Komplotan berjumlah 4 orang ini ditangkap di wilayah Pekalongan oleh petugas gabungan Polres Blora dan Pekalongan. Komplotan ini selalu berpindah tempat setiap selesai beraksi. Polisi menyita barang bukti 10 ponsel hasil curian, sedangkan 15 ponsel bekas telah dijual. Mobil yang digunakan pelaku saat mencuri ikut disita sebagai barang bukti. Sementara aktivis sebuah LSM di Brebes ditangkap polisi karena meminta uang sebesar 5 juta rupiah kepada kepala desa Pertunjungan. Tersangka sebelumnya mengancam akan melaporkan korban ke polisi karena melakukan tindakan nepotisme. Pelaku juga kerap mencatut nama polisi saat meminta uang kepada korban. Kita simak informasi lain, penjualan seragam sekolah dan buku pelajaran di Kota Semarang meningkat tajam selama sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dimulainya pembelajaran tatap muka pada awal pekan ini. Suasana toko penjualan seragam di daerah Kauman, Kota Semarang tampak lebih ramai dari biasanya. Para orang tua terlihat sibuk memilih pakaian seragam sekolah untuk anak-anak mereka. Para orang tua mengaku membelikan seragam termasuk pakaian pramuka untuk anak-anak mereka karena sekolah tatap muka sudah dimulai awal pekan ini. Ini beli baju pramuka buat kelas 2 SD anak saya. Udah mulai sekolah Bu ini Bu? Udah, mulai hari Senin kemarin udah full, udah semua, tapi duduknya pisah-pisah satu-satu gitu. Bu, ini sebelumnya setahun yang lalu belum beli baju karena masih online pandemi itu ya Bu? Iya, masih online pandemi. Selama awal tahun 2022, penjualan pakaian seragam dari tingkat SD hingga SMA meningkat 80%. Satu sel seragam SD dijual antara Rp150 hingga Rp160.000, sedangkan untuk tingkat SMA dijual Rp170 hingga Rp180.000 per setel. Kalau dibandingkan dengan kondisi pada saat pandemi, itu naik hampir sekitar 70-80%. Kalau dibandingkan dengan pada saat pandemi, waktu itu daring semua. Ibu-ibu ini cari baju yang apa ini Pak kebanyakan? Kalau baju seragam apa? Seragam OSIS itu ada SD, SMP, SMA. Yang paling banyak itu SD karena anak-anak SD itu kan dari daring terus kemudian masuk, tentunya mereka nggak ada aktivitas, jadi badannya besar-besar. Jadi seragamnya sudah nggak muat. Ya, Tidak hanya pakaian seragam, penjualan buku juga ikut meningkat. Para orang tua membelanjakan buku pelajaran untuk anak-anak mereka agar lebih siap mengikuti belajar tatap muka. Selama pekan awal tahun 2022, penjualan buku di salah satu toko di kawasan Karangkidul, Kota Semarang meningkat 20%. Ada peningkatan sedikit, alhamdulillah. Berapa persen kira-kira Bu? Kira-kira kalau saya pribadi ya 20%. 20% ya? Iya. Buku? Ya 40. 40 buku? Sebelumnya? Sebelumnya kalau sebelum ada PTM? Sebelum ada PTM itu 20. 20 buku ya? Para pedagang berharap pandemi segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah dan pada gilirannya anak-anak bisa membeli buku dan pakaian seragam baru. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.
Demikian berita Semarang pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.